Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaiti Tholib, NIM 190110096 dari kelas 3D. Di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah pembelajaran Al-Quran anak usia dini. Materi pertama yang akan saya bahas di sini adalah tujuan, prinsip, dan ruang lingkup pembelajaran Al-Quran anak usia dini. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran Al-Quran anak usia dini. Tujuan pembelajaran Al-Quran anak usia dini yang pertama, melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar kemampuan membaca Al-Quran dengan bacaan yang fasih, tartil, dan mujawad. Yang ketiga, menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran sejak usia dini. Yang keempat, memberikan pemahaman kepada anak tentang makna atau isi kandungan Al-Quran melalui metode dan pendekatan yang sesuai dengan perkembangan anak. Yang kelima, meletakkan dasar-dasar kemampuan menulis Al-Quran seperti huruf hijaiyah dan kalimat thayyibah. Yang keenam, melatih dan membimbing anak menghafal Al-Quran dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan perkembangan anak. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran Al-Quran anak usia dini. Yang pertama, pembelajaran holistik seperti membaca, menulis, dan memahami atau menghayati metode dengan yang mudah, menarik, dan menyenangkan. Yang berikutnya adalah prinsip-prinsip pembelajaran Al-Quran anak usia dini. Yang pertama, pembelajaran holistik. Pembelajaran holistik merupakan pembelajaran yang mencakup semuanya, seperti membaca, menulis, dan memahami atau menghayati. Yang kedua, metode yang mudah, menarik, dan menyenangkan. Yang ketiga, pembelajaran aktif. Yang keempat, dengan pendekatan bermain. Yang kelima, sesuai dengan tahap perkembangan anak. Yang keenam, bertahap dan kontinu. Yang ketujuh, memberikan motivasi. Yang kedelapan, tidak memaksa. Yang kesembilan, memperhatikan individual difference pada anak. Yang kesepuluh, didukung oleh tenaga pendidik atau guru yang memiliki wawasan Al-Quran dan berakhlakul karimah. Adapun ruang lingkup pembelajaran Al-Quran anak usia dini. Pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini dilaksanakan secara holistik atau menyeluruh, tidak terpaku pada salah satu aspek saja. Cakupan pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini sebagai berikut. Yang pertama, membaca, menulis, menghafal, dan memahami. Materi selanjutnya adalah strategi memahami kandungan Al-Quran untuk anak usia dini melalui cerita, lagu, terjemah dengan gerakan, dan bermain perang. Sebelum kita memasuki atau membahas tentang strategi memahami kandungan Al-Quran untuk anak usia dini, kita mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan strategi memahami kandungan Al-Quran untuk anak usia dini. Strategi memahami kandungan Al-Quran untuk anak usia dini merupakan rangkaian kegiatan yang didesain oleh guru mencakup perencanaan, urutan kegiatan, metode, media, hingga evaluasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada anak usia dini tentang makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Setelah kita mengetahui pengertian strategi memahami kandungan Al-Quran untuk anak usia dini, yang pertama adalah kita akan membahas tentang strategi yang pertama, yaitu memahami kandungan Al-Quran untuk anak usia dini dengan metode bercerita. Metode bercerita adalah menyampaikan serangkaian peristiwa yang dialami oleh sang tokoh. Tokoh dalam cerita dapat berupa manusia, binatang, dan makhluk-makhluk lain, baik tokoh nyata maupun rekaan. Metode bercerita juga dijelaskan dalam Quran surah Hud ayat 120 yang artinya, dengan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah
yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Hud ayat 120. Adapun penjelasan metode bercerita dalam Quran Surah Yusuf ayat 3 yang artinya, kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Quran Surah Yusuf ayat 3. Adapun tujuan metode bercerita dalam pembelajaran Al-Quran anak usia dini. Yang pertama, mengenalkan kisah-kisah dalam Al-Quran. Yang kedua, mengenalkan nilai-nilai atau pesan moral yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran. Yang keempat, menanamkan semangat mempelajari Al-Quran. Yang kelima, mengembangkan kecerdasan spiritual anak. Yang keenam, menstimulus berbagai aspek perkembangan lainnya. Adapun langkah-langkah penerapan metode bercerita. Yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Yang ketiga, evaluasi atau penilaian. Pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan meliputi antara lain, yang pertama, menetapkan tujuan dan tema cerita. Yang kedua, memilih dan memilah cerita. Yang ketiga, menetapkan teknik bercerita dengan atau tanpa media. Yang kelima, menyiapkan media baik berupa gambar, buku, audiovisual, boneka tangan. Yang keenam, menguasai atau menghafal cerita. Tahap pelaksanaan meliputi kegiatan awal. Yang pertama, mengatur tempat duduk, menyampaikan tujuan dan tema cerita. Yang kedua, kegiatan inti. Yang pertama, menuturkan dan mengembangkan cerita, menetapkan teknik bertutur, mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan isi cerita. Yang ketiga adalah kegiatan akhir, bersama-sama menyimpulkan isi cerita, menjelaskan hikmah yang terkandung dalam cerita. Selanjutnya adalah evaluasi atau penilaian, berupa tanya jawab dan performance. Strategi selanjutnya adalah strategi memahami kandungan Al-Quran untuk anak usia dini melalui metode bernyanyi. Apa sih bernyanyi itu? Bernyanyi sendiri merupakan mengeluarkan suara bernada atau berlagu dalam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Metode bernyanyi adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara berdendang dengan menggunakan suara yang merdu, nada yang enak didengar, dan kata yang mudah dihafal. Adapun manfaat bernyanyi. Menurut Honig dalam Masylah dan kawan-kawannya menjelaskan manfaat bernyanyi untuk praktik pendidikan dan pengembangan pribadi anak sebagai berikut. Yang pertama, bernyanyi bersifat menyenangkan. Yang kedua, bernyanyi dapat mengatasi kecemasan. Yang ketiga adalah bernyanyi merupakan media untuk mengekspresikan perasaan. Yang keempat, bernyanyi dapat membantu membangun rasa percaya diri anak. Yang kelima, bernyanyi dapat membantu daya ingat anak. Keenam adalah bernyanyi dapat mengembangkan rasa humor. Yang ketujuh, bernyanyi dapat membantu pengembangan keterampilan berpikir dan kemampuan motorik anak, dan bernyanyi dapat meningkatkan keaktifan dalam sebuah kelompok. Ada dua macam dalam memahami Al-Quran melalui lagu. Yang pertama, lagu terjemahan ayat atau surah dalam Al-Quran. Yang kedua, lagu yang diformulasikan dari pesan-pesan atau makna yang terkandung dalam Al-Quran. Langkah-langkah penerapan metode bernyanyi. Yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Selanjutnya adalah strategi memahami kandungan Al-Quran untuk anak usia dini melalui metode terjemahan dengan gerakan. Metode
gerakan adalah metode menghafal Al-Quran disertai dengan gerakan tangan yang sesuai dengan makna ayat yang dihafalkan. Saat ini, metode gerakan sudah sangat populer sebagai salah satu metode dalam menghafal Al-Quran. Seperti salah satu video yang sudah kita tonton di materi sebelumnya. Selain dapat diterapkan dalam menghafal Al-Quran, metode gerakan juga dapat dikategorikan sebagai salah satu metode dalam memahami kandungan Al-Quran, karena gerakan yang dirancang sesuai dengan makna atau arti ayat yang dibaca atau dihafal. Melalui gerakan tersebut, seorang guru dapat menjelaskan makna yang terkandung dalam suatu ayat. Dengan demikian, anak tidak hanya menghafal suatu ayat atau surah, namun juga dapat memahami maknanya. Materi selanjutnya adalah ruang lingkup materi pembelajaran membaca Al-Quran atau disebut dengan huruf hijaiyah. Ruang lingkup pembelajaran membaca Al-Quran untuk anak usia dini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, mengenal huruf hijaiyah. Yang kedua, mengenal harakat. Yang ketiga, mengenal huruf bersambung. Yang keempat, mengenal panjang pendek bacaan. Dalam praktik pembelajaran membaca Al-Quran atau pengenalan dasar-dasar pembelajaran Al-Quran, pencapaian setiap anak tentu berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketekunan anak, dukungan orang tua atau keluarga, metode yang digunakan guru, dan lain-lain. Sehingga kita dapat menemukan anak-anak berusia 6 tahun yang sudah mampu mengenal panjang pendek huruf. Ada yang baru mengenal huruf hijaiyah, bahkan ada juga yang hanya mengenal beberapa huruf saja. Selanjutnya adalah metode belajar membaca Al-Quran atau disebut dengan metode Al-Baghdadi dan Iqra. Pengertian metode Al-Baghdadi. Metode Al-Baghdadi merupakan metode yang tersusun, maksudnya suatu metode yang tersusun secara berurutan dan merupakan sebuah proses ulang atau dikenal dengan sebutan metode alif ba ta. Sedangkan metode Iqra merupakan metode Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Materi selanjutnya adalah metode belajar membaca Al-Quran qiraati dan ummi. Metode qiraati merupakan suatu metode membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan ilmu tajwid. Sedangkan metode ummi merupakan suatu metode pembelajaran Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dengan menggunakan bahasa ibu yang menekankan kasih sayang dengan metode klasik. Metode ummi hanya menggunakan satu lagu, yaitu ros, 2 nada tinggi dan rendah. Materi selanjutnya adalah metode belajar membaca Al-Quran melalui pengenalan huruf hijaiyah. Metode pengenalan huruf hijaiyah dapat melalui berbagai metode seperti metode Iqra, metode permainan edukatif, dan metode bernyanyi. Yang pertama itu pengertian huruf hijaiyah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hijaiyah berarti sistem aksara Arab, abjad Arab. Kata huruf berasal dari bahasa Arab, harf atau huruf. Huruf Arab disebut juga sebagai huruf hijaiyah. Kata hijaiyah berasal dari kata kerja haja yang artinya mengeja, menghitung huruf, membaca huruf demi huruf. Huruf hijaiyah berjumlah 28 huruf tunggal atau 30 jika memasukkan huruf rangkap lam, alif, dan hamzah sebagai huruf yang berdiri sendiri. Selanjutnya adalah metode Iqra. Metode Iqra merupakan suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Metode Iqra ini dalam prakteknya menggunakan buku Iqra yang terdiri dari 6
jilid dan dapat dipergunakan untuk balita sampai manula. Sedangkan metode permainan edukatif merupakan metode yang diterapkan melalui sebuah permainan. Anak akan merasa tidak tertekan saat belajar Al-Quran. Dan selanjutnya adalah metode bernyanyi. Metode bernyanyi merupakan metode yang dianggap tepat sebagai metode untuk mengenalkan huruf hijaiyah kepada anak usia dini karena bernyanyi mengajarkan kepada anak kecerdasan musikal, kecerdasan logis matematik, kecerdasan linguistik, interpersonal, dan intrapersonal. Pembelajaran melalui metode bernyanyi dapat merangsang dan meningkatkan pengenalan huruf hijaiyah pada anak. Materi selanjutnya adalah metode pembelajaran menulis. Yang pertama, kemampuan menulis Al-Quran. Kemampuan menulis Al-Quran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membuat huruf, angka, dan sebagainya dengan alat tulis atau pena. Menulis adalah suatu aktivitas kompleks yang mencakup gerakan lengan, tangan, jari, dan secara terintegrasi. Dengan menulis, anak dapat membaca kembali huruf-huruf yang ditulisnya. Selain itu, anak akan lebih cepat dan tahan lama untuk mengingat huruf-huruf yang telah dia tulis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan menulis huruf Al-Quran. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal dibagi menjadi dua, yaitu faktor psikologis dan faktor teknis. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor dari luar diri anak. Faktor eksternal dari kemampuan menulis huruf Al-Quran sebelum tersedianya fasilitas pendukung berupa sarana untuk menulis. Selain itu, keterampilan menulis banyak kaitannya dengan kemampuan membaca. Maka jika seseorang yang ingin memiliki kemampuan menulisnya, lebih baik dituntut untuk memiliki kemampuan membacanya lebih baik pula. Tujuan pembelajaran menulis Al-Quran. Yang pertama, aspek pengetahuan. Yang kedua, aspek pelaksanaan. Yang ketiga, aspek pembiasaan. Sedangkan adapun metode penulisan Al-Quran. Yang pertama, metode alfabetik dan metode bunyi. Materi selanjutnya adalah strategi menghafal Al-Quran untuk anak usia dini. Yang pertama adalah pengertian menghafal Al-Quran. Secara etimologi, menghafal merupakan bahasa Indonesia yang berarti menerima, mengingat, menyimpan, dan memproduksi kembali tanggapan-tanggapan yang diperoleh melalui pengamatan. Menghafal dalam bahasa Arab berasal dari kata hafizah. Pun menurut istilah yang dimaksud dengan menghafal Al-Quran adalah menghafal Al-Quran sesuai dengan urutan yang terdapat dari Mushaf Utsmani mulai dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas dengan maksud beribadah, menjaga, dan memelihara kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril yang disampaikan dengan jalan mutawatir. Dapat disimpulkan, menghafal Al-Quran adalah proses mempelajari Al-Quran secara keseluruhan mulai dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas dengan cara menghafalkan dan selalu ingat saat mengucapkannya dengan tanpa melihat mushaf dengan tujuan semata-mata hanyalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun strategi menghafal Al-Quran sejak usia dini. Yang pertama, bermula dari visi dan visualisasi besar. Yang kedua, mengenalkan Al-Quran kepada anak sedini mungkin. Yang ketiga, mendekatkan anak dengan Al-Quran dan berbagai cara. Yang keempat, memahami kemampuan dan perkembangan anak. Yang kelima, memahami gaya penghafal anak. Menjadi teladan sebagai orang yang dekat dengan Al-Quran.
Ketujuh, menggunakan metode menghafal Al-Quran yang sesuai dengan kemampuan anak dan menyenangkan. Materi selanjutnya adalah karakteristik guru pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Seorang guru pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini harus memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, seorang guru harus fasih dalam pelafalan huruf. Yang kedua, lancar dalam membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang ketiga, lancar dalam membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang keempat, memiliki wawasan Al-Quran. Yang kelima, memiliki hafalan Al-Quran. Yang keenam, menguasai metode dan pendekatan pembelajaran Al-Quran yang sesuai untuk anak usia dini. Yang selanjutnya adalah memotivasi siswa. Dan yang terakhir adalah mampu menjalin komunikasi dengan orang tua siswa. Seorang guru harus memiliki akhlakul karimah, menunjukkan kasih sayang dan kesabaran dalam mengajar, tegas saat siswa menunjukkan kesalahan, tawadhu, bersahaja atau warak, khasyuk atau takut kepada Allah. Mungkin hanya itu saja pemaparan materi dari saya untuk mata kuliah pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.